Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah vlog Deephood yang ke-55. Apa itu vlog Deephood? Jadi vlog Deephood ini adalah brand yang baru saya mulai itu 55 minggu yang lalu, sudah setahun lebih dikit. Itu saya upload vlognya setiap Rabu jam 19.30. Jadi teman-teman bisa ngikutin perkembangan toko yang baru saya rintis setahun ke belakang ini. Ini sebagai ajang pembuktian buat saya, benar gak sih teori saya ini ternyata untuk awal-awal tuh susah dipraktekkan, tapi lama-kelamaan banyak yang bisa dipraktekkan. Lalu yang paling penting kita bisa berkembang bersama karena teman-teman ini jelas banget, tokonya jelas, yang dilakukan juga jelas. Ini enak banget untuk napak tilas. Jadi teman-teman yang baru gabung, saran saya napak tilasnya dari yang paling terbaru ya, jangan dari yang paling awal karena kalau yang paling awal nanti teman-teman susah praktek, tapi yang paling terbaru ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang dan seterusnya. Oke, video ini judulnya adalah FYP for you page ya, FYP. Tapi nggak ada yang beli. Waduh, menyedihkan sekali. Sudah 2 minggu kami dapat FYP. Oke lah, nanti kita jelaskan. Yang pertama kita evaluasi mingguan dulu. Jadi evaluasi mingguan formatnya baru Shopee. Saya pernah bikin sheet TikTok Shop tapi saat ini masih kurang banyak datanya, jadi nggak kurang seru aja untuk mengcompile, untuk ngegabung-gabunginnya kurang seru. Saya optimis Deephood ini bisa rebound, setidaknya menyamai ketika sebelum kena penalti. Lalu ini organiknya jauh lebih tinggi daripada iklan. Ini bukti beberapa video yang lalu saya posting tentang bahwa toko baru itu organiknya lebih tinggi daripada iklan. Kalau toko yang lama yang umurnya 6 tahun itu seluruh omset dibagi organik itu dibagi iklan ya, omset iklan itu kurang lebih di 1,3. Jadi ada 0,3-nya ini adalah yang organik. Nah, yang Deephood ini jauh lebih besar, bisa 10 kali. Nanti kita liatin. Pertama evaluasi mingguan dulu. Saya optimis ini bakal rebound insyaallah karena nih omsetnya, total penjualannya itu mulai naik walaupun minggu lalu itu turun, tapi minggu ini akan naik lagi. Dan yang paling optimis itu month to date-nya. Nah, month to date-nya teman-teman bisa lihat di sini. Di bulan ini di tanggal 7 udah dapat 1 juta rupiah omset Shopee ya, ini bukan omset aktual. Di bulan lalu di tanggal yang sama itu cuma 500.000, di 2 bulan lalu 1.033.000. Berarti ada kenaikan walaupun sedikit. Tapi kalau dibanding Agustus sama Juli ya jauh, tapi saya optimis ini rebound. Belum lagi lihat datanya seperti ini teman-teman, 30 hari terakhir omset kami 6 juta. Nah, kemarin naik 500.000. Saya optimis insyaallah, si Deephood ini bisa mengulang kejayaan. Kapan kejayaannya itu? Kejayaannya itu ketika omset per minggunya itu di 6 juta. 5 juta, 6 juta. Ini omset per minggunya. Itu udah cukup puas banget sih, tapi ya akan terus 6 juta per minggu cukup memuaskan untuk Deephood ini, serius. Karena saya kerjanya juga part time, nggak terlalu fokus ya di sini ya. Ya itu sih utamanya itu. Ini lihat omset minggu lalu itu turun, tapi minggu ini insya Allah naik lagi. Basket size turun, konversi turun, semuanya turun. Dan saya barunya ngejalanin iklan kata kunci itu ya sesuai dugaan boncos. Lihat ruasnya cuma 2 kali. Ini keluar biayanya 42.000, omsetnya 83.000 dan seterusnya. Jadi omset turun dapat, sejujurnya saya nggak tahu, tapi karena omset minggu ini naik, saya jadi agak tenang, nggak terlalu pusing mikirinnya, tapi tetap harus dipikirin juga teman-teman. Lalu saya akan double iklan. Sebenarnya nggak didabelkan, saya kali 1,5 kali. Nih saya kasih lihat. Oh ya, organik sama iklannya nih. Organik sama iklannya bisa dilihat teman-teman, ini keseluruhan ya. Jadi ini organik plus iklan itu 1,6 juta di 7 hari terakhir. Sengaja saya ambil 7 hari terakhir karena iklannya nggak jalan 1 bulan terakhir. Iklannya saya set 1 minggu terakhir. Lihat nih, penjualnya 110.000 untuk dari iklan, sedangkan dari keseluruhan 1,6 juta. Berarti 1,6 dibagi 100.000 itu 16 kali. Jadi 16. Ini jelas banget, kentara banget bahwa memang toko baru itu organiknya porsi ya, bukan jumlah. Porsinya itu lebih tinggi dibanding iklan, dibanding toko lama. Ini bukti. Oke, lalu ini iklan sudah. Lalu iklan tidak signifikan, jadi
minggu lalu saya mendabelkan budget iklan, yaitu menambah iklan produk iklan kata kunci untuk di iklan dengan otomatis plus cuma satu kata kunci. Oh sorry, belum otomatis. Ini nggak signifikan. Setelah saya cek penambahan trafficnya di bisnis saya nggak signifikan. Tapi saya menemukan masalah, yaitu ternyata saya baru sadar kemarin. Nah, baru sadar biaya iklannya itu nggak habis 24 jam. Nah, jadi lihat nih. Ini dia turun karena habis sudah mencapai 10.000. Karena sengaja saya budgetnya itu 10.000. Saya custom dulu ya. Tanggal 7. Nah, selalu habis di siang hari. Ini sudah sampai 10.000. Akhirnya tadi malam baru banget saya naikkan budgetnya jadi 15.000 per hari. Sebelumnya 10.000 per hari untuk iklan si bakar uang ini. Apakah signifikan? Nggak tahu. Saya ngejar 24 jam dulu karena mungkin nggak representatif ya. Karena peak day-nya itu kan di jam 19. Di jam 19 tuh peak day-nya Shopee. Peak day-nya jualan online. Sepengalaman saya kayak gitu. Dengan budget 10.000 sehari ternyata nggak nyampe jam 19. Lalu gimana? Saya pikir kalau misalkan tetap 10.000 tapi jam 19-nya iklan aktif gimana? Oh, harus on off. Wah, saya repot. Saya nggak bisa kayak gitu. Ya sudah, saya naikin dulu jadi 15.000 untuk yang iklan pencarian, dan iklan kata iklan produk serupa juga saya naikkan jadi 15.000. Kita lihat apakah berhasil 24 jam atau tidak. Lalu terakhir, teman-teman, nah TikTok saya menyedihkan sekali. Jadi 2 minggu lalu saya dapat FYP ya. 2 minggu lalu saya dapat mini FYP nih. Mini FYP views-nya itu sampai 24.000 apa ya? Mini FYP-nya. Mana. Ini di food. Kontennya memang semuanya tentang kucing. Sebentar ya, teman-teman. Nah, ini mini FYP-nya dapat 22.000 views untuk video yang ini. Gak ada yang beli. Ini 2 minggu lalu. Minggu lalu dapat lagi, Masya Allah, ini kreator kami ini keren lah, saya suka sama idenya beliau ini. Dapat lagi 50.400, gak ada yang beli juga. Data sales centernya kayak gini, teman-teman. Lihat nih, ini yang 50.400. Kalau di sini masih delay ya, ini 49.000 views. CTR-nya 0%, gila nggak? Yang nggak ada yang ngeklik satupun, 50.000, apalagi yang beli. Yang mini FYP masih mending, yang mini FYP yang ngeklik ada 1.200. CTR-nya 0,54%, nggak ada yang beli, oke. Yang ini FYP sampai 50.000 views, itu udah FYP nasional ya, karena saya juga sering lihat konten yang FYP itu yang likes paling berapa? Teman-teman juga. Teman. Di rumah saya kan. Nah, excuse me. Di rumah. Teman-teman yuk. Bandelnya TikTok susah. Di rumah saya kan. Nah, ini bisa dilihat ini 4.000 likes. Biasanya masuk FYP saya di bawah 1.000 juga banyak yang masuk FYP saya. Ini 4.000 likes, berarti saya berani yakin ini masuk FYP nasional. Kelasnya udah nasional. Nah, waduh, ini nggak ada yang klik sama sekali. Lihat teman-teman, CTR-nya 0%. Gaswat ini, kenapa bisa kayak gini? No order, no click. Apakah yang lihat itu nggak punya kucing? Ternyata nggak juga. Setelah saya cek komen-komennya, alhamdulillah atas penjelasannya jadi lega karena kucingku suka baring di sejadahku, bla bla bla. Terima kasih Buya, bla bla bla. Karena ini saya nampilin video ini nampilin ceramahnya Buya ya tentang kucing ya. Lalu sama kalau sholat kucing suka ikut di sejadah, bla bla bla. Artinya kan yang pada punya kucing. Lalu yang kedua mungkin nggak tahu. Mungkin nggak tahu sih, yang nonton tuh nggak tahu bahwa ada keranjang kuning di bawah. Dari 50.000 views nggak ada yang satupun yang ngeklik. Atau juga memang punya kucing tapi nggak mau beli aja, karena memang faktanya memang yang banyak yang punya kucing nggak ngebeliin baju kucing. Nah, solusinya apa ya, saya juga masih bingung, tapi saya mau cobain pakai CTA alias click to action. Jadi next selanjutnya
Shopee saya masih wait and see karena alhamdulillah trennya lagi bagus. Mudah-mudahan bisa rebound di bulan ini. Eh sudah rebound, maaf, mudah-mudahan bisa mengalahkan di bulan sebelumnya, di bulan yang belum kena penalti. Lalu TikTok Shop yang ceramah itu akan dilanjutkan karena 2 FYP yang sebelumnya itu memang tentang ceramah ya, ceramah tentang kucing. Lalu akan saya minta tim kreator untuk nambah call to action di akhirnya. Entah videonya selesai, ceramahnya selesai, lalu si konten kreatornya masuk ngasih tahu bahwa eh, jualan gitu, ngasih tahu ini ada keranjang kunyi, ada keranjang kunting, ada keranjang kuning lah, atau silakan beli baju inilah dan seterusnya. Akan saya cobain kayak gitu. Dan ini mungkin akan saya terapkan juga ke brand saya yang lain karena ternyata karakternya sama kayak YouTube. Kurang lebih ada kesamaan dengan YouTube si TikTok ini. Jadi yang ceramah-ceramah itu rame. Nah, kalau Instagram kan kurang rame ya. Rame tapi nggak serame YouTube atau TikTok ini. Sekian aja video vlog di food yang ke-55 ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil faedahnya dari sini. Saya optimis insya Allah dalam vlog 60 mungkin di food sudah 6 juta lagi seminggu. Amin, 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 amin. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Jika teman-teman terbantu, boleh klik thanks di bawah. Untuk yang komen, mohon maaf saya susah sekali untuk membalas sekarang, kecuali kalau teman-teman ikut membership. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.